batas yang Tuhan berikan melalui kematian dan pengorbanannya buat saudara dan saya, itu saudaraku, dia panjang, lebar, dalam dan luasnya kasih Tuhan yang kita harus alami. Ada amin. Kasih tanpa batas. Kasihnya menebus dosa, dan saudara tambahin bahwa ditebus dan diterima. Hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara belajar, ya, belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Temanya kasih tanpa batas. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sebab aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu nggak ya? Ada sesuatu yang tidak bisa diukur, saudara ya. Tidak bisa diukur oleh pengharis, tidak bisa dihitung oleh matematika, tidak bisa dipahami oleh akal manusia dan logika kita, saudaraku. Alkitab mencatatnya sebagai kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya melampaui segala pengetahuan kita. Inilah kasih tanpa batas yang mengubah hidup para muridnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan kita sering berkata bahwa kasih Tuhan memang tak ada batasnya, tapi kasih manusia itu ada batasnya. Buktinya saudaraku, setiap kali saudara dilukai mungkin oleh suami, istrimu melukaimu, engkau berkata, udah kamu bolak-balik menyakiti aku, udah putus sudah gitu ya. Pokoknya kasihku itu terbatas. Bukan kasihku itu enggak karena aku bukan Yesus, dia bilang begitu ya. Karena kasihku ini terbatas, jadi cukup sampai di sini. Berakhir yuk gitu ya. Jangan pisah di tengah jalan ya, tapi tunggu ya, saya di pinggir jalan baru kita pisah gitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kasih tanpa batas, saudara ya. Kasih tanpa batas yang Tuhan berikan melalui kematian dan pengorbanannya buat saudara dan saya, itu saudaraku, dia panjang, lebar, dalam dan luasnya kasih Tuhan yang kita harus alami. Saudaraku ya, amin. Kasih tanpa batas ini yang pertama, saudaraku ya. Yang pertama kita akan melihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada amin. Kasih tanpa batas. Kasihnya menebus dosa, dan saudara tambahin bahwa ditebus dan diterima. Kasihnya tanpa batas, dia menebus dosa saudara dan saya, tapi juga menerima kita orang berdosa. Bukan kompromi dosa, tapi menerima orang-orang seperti saudara dan saya yang telah berdosa. Siapa yang mau bisa jujur hari ini? Ya, pagi ini saudara menuju ke gereja dan saudara bilang, berkata aku tuh gak pernah berbuat dosa, Kak. Ada yang bilang berani? Oke, puji Tuhan, jujur semua. Saudara kan dikasih, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kasihnya tanpa batas menebus dosa saudara dan saya, dan juga menerima keberadaan kita, saudaraku. Apa adanya saudara dan saya diterima oleh Tuhan. Dia tidak melihat
latar belakang, pendidikan, kekayaan, hubungan sosialmu. Makanya saya ngomong saudaraku ya, saya ngomong dan saya ketika merenungkan CEO saudaraku ya. Kalau saudara suka nonton Dratin itu kan ceritanya seputar CEO yang nyamar, cari pasangan yang berkarakter baik, CEO-nya nyamar jadi orang yang gak punya apa-apa. Orang tua yang mencari menantu dengan karakter baik, dia menyamar dari yang gak punya apa-apa saudara. Tetapi saudaraku, ketika saya membaca Alkitab di Filipi, saudara katakan ya, dengan keadaannya ya, dia raja segala raja, dia turun ke bumi merendahkan dirinya sebagai manusia saudaraku, dan saudara bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya berkata, itu CEO beneran loh, itu ownernya surga turun ke bumi, menjelma menjadi manusia untuk menguji hati manusia yang diciptakannya. Surveinya membuktikan ternyata banyak manusia yang sampai hari ini menolaknya, tidak menerima Yesus turun jadi manusia. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kalau kita belajar, kasihnya tak terbatas. Kasihnya tidak ada batasnya saudaraku. Dia raja di atas segala raja. Dia tidak datang ke bumi dengan kekuasaannya. Dia tidak datang ke bumi menggunakan otoritas dan kekuasaannya. Tetapi dia turun jadi manusia seperti saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara renungkan lebih dalam lagi saudaraku, kasih Tuhan tak terbatas. Dia turun ke bumi untuk mencari, untuk menguji hati anak-anak manusia. Karena survei sudah membuktikan banyak orang yang menolak. Tapi hari ini saudara dengar, ya saudara yang duduk di tempat ini, saudara meresponi dengan cara yang benar. Tuhan terima kasih, karena Engkau yang punya kekuasaan, tapi rela jadi manusia, bahkan nyawanya diserahkannya buat saudara dan saya. Jadi saudaraku, kasih tanpa batas. Kalau kasihmu terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas, maka engkau bolak-balik jatuh pun dia tetap dia terima. Lalu berpikir, udah hidup aja dalam dosa, tuh bolak-balik minta ampun juga diampuni. Itu namanya apa? Bebal, ndablek gitu ya. Ya itu bahasanya yang jelas, ndablek gitu saudara. Nah saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, kasih tanpa batas yang kedua saudara ya. Kasih tanpa batas yang kedua adalah Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang memberikan bukti. Saudaraku tadi di VOP bilang ada bahkan yang jatuh cinta sama AI. Artinya apa? Mereka sering ngobrol. Anda pernah nggak ngobrol sama AI? Wah, Anda perlu nyoba. Tapi tadi bilang jangan bijak menggunakannya, jangan sampai jatuh cinta karena saya suka ngobrol. Nah, yang herannya saudaraku, memang kayak manusia. Saya bilang terima kasih, sama-sama gitu. Terus dia bisa ketawa juga loh. Kita cerita yang lucu dia hahaha. Kok kamu bisa ketawa? Tentu dia bilang begitu. Nah saudaraku, makanya nggak heran tuh VOP tadi bilang ada yang bisa jatuh cinta karena sering ngobrol. Bener nggak? Cinta jalarano saking kulino. Apa? Witing tresno jalarano saking kulino. Jadi sering ngobrol, sering ketemu, maka jatuh cinta. Nah saudaraku dikasih, kasih memberikan nyawa. Orang banyak manusia hanya dengar kata sayang loh, bisa percaya loh. Nggak ada bukti baru omongan loh. Banyak yang percaya kan cinta-cinta yang di medsos sana, yang pada DM saudara, kamu tuh cantik banget, kamu itu ya, I love you, kamu tuh beda banget. Itu banyak yang ketarik loh saudara. Banyak yang percaya loh dengan kata-kata cinta, tidak ada buktinya, hanya omongan. Contohnya apa? Apa yang menjadi bukti orang bisa mempercayai kata-kata orang yang belum jelas? Atau tadi sampai jatuh cinta kan? Itu saudaraku, kenapa saudaraku ini bisa terjadi? Karena saudaraku, inilah jiwanya manusia ini loh saudara. Mudah sekali tertarik dengan kata sayang.
Padahal kalau saudara tahu, saudara baca Alkitab, sayangnya Tuhan itu melebihi dari semua itu. Karena apa? Dia berikan nyawanya. Saudaraku, dia beri nyawa. Apakah Tuhan mau saudara memberikan nyawa hari ini? Tidak perlu. Tapi saudaraku, ini berbicara, saudaraku, kasih itu memberi kan nyawa, sesuatu yang berharga dari hidup kita. Dan setiap kita, sesuatu yang paling berharga itu berbeda-beda. Setuju gak? Saudara, saya ini setiap kali saya ini mau menemui seorang pria, saya ini ngomong sama saudara-saudara seimanku. Tujuannya apa, saudaraku ya? Tujuannya apa? Supaya saya dijagai. Dijagai dari kebohongan, dijagai dari jatuh cinta diam-diam, gitu ya. Karena apa? Secara jujur, secara manusia ini kan saya normal nih. Ini kan wanita ya unik gitu ya. Unik, normal, dan punya kerinduan untuk sebuah rumah tangga gitu ya. Jadi ketika saya cerita nih, ini ada teman saya deket nih ngomong ini, awas ya kak ya, hati-hati ya, dia bilang gitu. Tapi jujur kak, kakak kan udah bilang gak mau nikah gitu kan. Terus bilang, dia tanya, Kak Napsi, sekali lagi tanya dengan jujur, jawab dengan jujur ya, Kak Napsi mau nikah gak? Saya jawab begini, kalau ada yang seperti Tuhan Yesus, saya nikah. Pertanyaan saya balik, ini responnya mungkin bengong semua ya, tadi yang pagi ramai sekali loh ya. Ada nggak yang seperti Tuhan Yesus, seorang pria yang, ya itu dia jawabanku, itu jawabanku. Kalau nggak ada seperti Tuhan Yesus, nggak ada. Meng Pak. Oke, karena tadi pagi ramai sekali. Wah, langsung komentar. Nggak ada seperti Tuhan Yesus. Kalau memang nggak ada, pertanyaan saya, memang tidak ada, ya itu jawaban saya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan sesuatu yang paling berharga yang kau ingini, saudaraku, kau harus lepaskan. Kalau kita bilang sayang sama Tuhan, Tuhan sayang sama kita, Tuhan aja berikan nyawanya. Sekarang Tuhan minta sesuatu yang berharga dari hidup kamu, lepasin, jangan kau pertahankan. Itu baru ada timbal balik. Kan tadi kan cinta itu kan bertumbuh karena ada timbal balik, ngobrol kan, komunikasi kan. Kalau kamu sering ngobrol dan engkau akan tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kamu, engkau lepasin. Ya saya nggak minta saudara lepasin suamimu, lepasin istrimu, nggak usah. Atau minta panggil Tuhan, suamiku belum waktunya gitu ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kasih yang memberikan nyawa. Saudaraku, kita seringkali bilang sayang sama Tuhan, Tuhan aku ngerti, Tuhan sayang, tapi kita masih mempertahankan. Tetapi saudaraku ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini untuk menunjukkan bukti ya, menunjukkan bukti kalau kita tuh sayang sama Tuhan, menunjukkan bukti kalau kita tuh sayang sama seseorang aja, engkau bisa melakukan banyak hal loh. Bahkan yang tidak ada pun sanggup diada-adakan loh. Kalau Anda sayang banget sama orang itu, benar nggak? Sekarang orang Kristen itu, saudaraku, sayangnya cuma di bibir aja. Ya bilang sayang sama Tuhan, suruh Tuhan bilang lepasin. Itu, ya itu suami orang, itu istrinya orang, lepasin. Kok masih punya banyak alasan untuk mempertahankan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada orang Kristen itu harus kerjasama dengan Tuhan, saudaraku. Ada amin nggak? Harus ada timbal balik. Orang pribadi yang saling mengasihi, dia akan kasih kasihan, dia akan saling memberi, dia akan saling berkorban, saudaraku. Dan Yesus mau ketika dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya, responi, tindakan. Nggak cuma ngomong, bertindak begitu loh. Bertindak, tunjukkan bukti bahwa kamu sayang sama Tuhan. Tinggalin hal-hal yang tidak penting. Ada amin nggak? Waktu saya, saudaraku, melepaskan sesuatu yang saya ingini, sesuatu yang saya mau, sesuatu yang saya rindukan, saya lepasin karena saya mau tunjukkan Tuhan ini bukti Tuhan. Karena apa? Dagingku, saudara, dagingku secara dagingku, aku mau. Kalau ada yang mapan, kalau ada yang mandiri gitu kan mau gitu kan. Siapa yang nggak mau? Semua kan saya normal, semua kan punya cita-cita kan. Oh benar kan, benar, oke. Ya normal kan, karena tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau, saudaraku, saya memahami bahwa apa yang telah Tuhan Yesus berikan buat saya,
Hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Sedemikian rupa, saudaraku. Hidup saya dijaga dan dilindungi secara luar biasa sampai hari ini saya sehat, saudaraku. Sampai hari ini saya kuat, sampai hari ini saya terus jadi berkat, saudaraku. Dan saya akan terus, saudaraku, menghadapi hari-hari tuaku dengan terus sehat, kuat, dan terus jadi berkat. Amin. Jadi apalagi, saudaraku, kalau kita tahu bahwa kasih tanpa batas, bukti daripada Yesus mengasihi saudara, nyawanya sudah diberikannya untuk saudara. Amin. Berikutnya, kasih tanpa batas. Kasihnya menjadi teladan, ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kasih tanpa batas. Seringkali kasih kita ini manusia terbatas. Kita hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang berbuat baik sama kita, kita baik sama mereka. Tetapi saudaraku, ketika kita orang-orang yang nemuin orang-orang yang tidak baik, kita akan berbalas tidak baik. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuanmu, bukan hanya kepada yang baik dan manis, tapi juga yang bengis dan jahat, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa, saudaraku? Mengasihi. Yesus telah memberikan contoh dan keteladanan hidupnya dalam mengasihi murid-muridnya. Berapa waktu Yesus hidup? 12 muridnya banyak meninggalkannya pada masa-masa sulitnya. Pada waktu Tuhan Yesus mengalami masa-masa sulitnya, Petrus menyangkalnya, saudaraku. Tetapi setelah Yesus bangkit, saudaraku, dia terima kembali murid-muridnya, dia lengkapi murid-muridnya, dia ngobrol lagi dengan mereka. Tapi berapa sulitnya kita ketika kita dilukai untuk mengobrol dengan baik dan manis. Betapa sulitnya kan? Ngalamin gak? Sulit banget kalau udah dilukai ngobrol baik, itu sulit. Untuk senyum aja sulit sekali. Kita ini sering kali gitu gak? Ngalamin gak? Atau cuma saya? Nah, saudaraku ini dikasih oleh kasih tanpa batas. Kasihnya menjadi teladan pelayanannya. Ya, dia mengasihi murid-muridnya walaupun ada masa sulitnya. Saudara, sering kali kita tuh kan kalau punya komunitas, ya saudaraku, atau hubungan, saudaraku, ya, itu kan akan terbukti, ya. Terbukti itu hubungan yang bagus atau berkualitas atau enggak itu ketika Anda berada dalam posisi titik, di dalam tanda titik. Artinya di dalam titik terendah, ya. Kamu apakah ada teman-teman, karena waktu kamu lagi jaya-jayanya, orang-orang ada banyak loh di sekitar kamu. Tapi pada waktu Anda berada tanda titik, saudaraku, titik terendah, saudaraku, ada nggak teman-teman dekatmu di dekat kamu? Paling hanya 1-2, betul? Yang lain semua ninggalin, pergi semua. Tapi begitu nanti kamu jaya, orang yang tidak kenal aja akan mengaku saudara. Benar gak? Jadi saudaraku, mari kita perhatikan, saudaraku, ya. Mari kita perhatikan. Yesus kasihnya tanpa batas. Dia memberikan contoh dan teladan dalam melayani, dalam menerima orang-orang yang pernah melukai, orang-orang yang pernah menolaknya, orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Dia tetap menerima. Ada amin? Oke, yang keempat, kasih tanpa batas. Kasihnya memanggil kita untuk memikul salib. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan ada sebuah ilustrasi, saudara. Ada seorang pria yang merasa beban hidupnya itu terlalu berat. Ya, dia terlalu berat, kemudian ia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, ini terlalu berat. Bolehkah aku menukarnya? Tuhan membawanya ke sebuah ruangan penuh dengan salib berbagai ukuran. Pria itu mencoba salib yang besar dan bertahtakan emas, tapi ternyata sangat tajam dan melukai bahunya. Ia mencoba salib yang tampaknya ringan dari kayu mawar, tapi baunya sangat menyengat dan sulit untuk diseimbangkan. Ia mencoba salib yang berikutnya, salib kecil yang tampaknya paling pas. Ia berkata, Tuhan, aku mau yang ini saja. Tuhan tersenyum dan berkata, anakku, itulah salib yang selama ini kamu keluhkan dan ingin kamu tukar.
Setiap kita, saudaraku, akan dibawa oleh Tuhan dan diberikan Tuhan memikul salibnya masing-masing. Saya tidak tahu bentuknya salib yang saudara pikul, tapi sekali lagi, salib itu berbicara tentang iman kita, saudaraku ya. Iman kita yang percaya, karena percaya Tuhan kamu mengalami masalah. Karena kamu percaya Tuhan, kamu mau hidup benar, tapi kamu diperhadapkan dengan orang-orang sekeliling yang hidup dalam kebohongan. Nah, itu di situ akan terlihat kamu mau pikul salib atau kamu akan kompromi. Nah, saudaraku, seringkali saudara yang suka belanja di pasar, saudara, yang suka belanja di pasar itu tukang-tukang jualan itu ya. Kadang-kadang kita beli 10, dia tulis 13. Pernah nggak ngalamin? Saya bilang sama tukang saya, engkau ya, tulis 10 saja, nggak usah dilebihan. Terus bilang, yu Cina, nggak tuh yu ah, gitu kan? Untuk apa $3, saudaraku ya? Kita jujur, kita tulis 10 aja. Ngole mokong Taiwan, gitu ya. Lagian saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu kalau kita mau hidup benar, ya kalau mau hidup benar, kok akan diperhadapkan dengan situasi dan kondisi itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pikul salib, saudaraku ya. Pikul salib, saudaraku. Berarti percaya bahwa Tuhan memberikan beban yang tepat dan sesuai kesanggupan kita untuk membentuk karakter kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, ringkasan dalam kitab pikul salib ya, artinya begini, penyangkalan diri, mengatakan tidak pada keinginan daging atau ego, ketaatan total mengatakan ya pada kehendak Tuhan meski itu sulit. Dan itu dilakukan setiap hari, bukan sekali saja. Komitmen seumur hidup kita tuh harus pikul salib. Saudara harus berani berkata dalam kejujuran. Ya tadi itu yang kelihatan sepele-sepele itu tadi, tukang sayur memotong, korupsi begitu ya. Padahal saudaraku, kita harus berani ngomong, ya jujur gitu loh. Nah, pikul salib bukan berarti harus naik ke atas kayu salib ya, justru salibkan bukan. Tetapi di zaman saat ini saudaraku ya, berani jujur saat semua orang berbohong. Ada amin. Berani mengampuni saat semua orang membenci. Berani memberi saat semua orang mementingkan diri sendiri. Jadi memikul salib itu adalah memilih jalannya Yesus apapun resikonya. Seringkali ditinggalkan. Karena iman kita kepada Tuhan, orang tidak mau berteman dengan kita. Karena iman kita jadi orang Kristen, engkau suamimu mungkin menceraikanmu. Kita bisa ngalamin itu saudaraku. Dan setiap kita masing-masing salibnya berbeda. Karena itu mari belajar saudaraku ya. Mari belajar kita jadi mengenal kasihnya tanpa batas. Artinya saudaraku, memikul salib juga artinya menerima penderitaan apa yang menjadi bagianmu dan bagian aku masing-masing. Ada amin? Siap pikul salib? Siap jujur di tengah kebohongan? Siap berkata kepada tukang sayur itu yang nulis $10 jadi harga $10 jadi $15? Ngomong jujur, karena dengan kamu ngomong, kamu akan jadi saksi. Kamu akan terlihat, ini orang terpercaya gitu ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau didiemin, mereka pikir akan terus lakukan itu. Saya ngalamin saudaraku. Jadi sekali waktu begitu saya ngomong, gak mau. Walaupun saya gak ngambil duitnya dan dia tulis segitu, saya gak ngambil duitnya. Tapi karena dia terus-terusan, akhirnya saya ngomong, tulis segini saja, nggak usah ditambah-tambahin gitu ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kasih tanpa batas saudara. Kasih tanpa batas itu dikatakan memberikan jaminan hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kasihnya memberikan jaminan hidup kekal. Enggak cuma saudaraku, enggak cuma memberikan kita waktu hidup di bumi, kamu diberkati, diberikan kesehatan, sakit disembuhkan, kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Saudaraku, enggak cuma itu, tetapi Tuhan menjamin bahwa hidup kita itu menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya ada ilustrasi yang kemarin saya Jumat saya ngomong, saya akan omong lagi. Saudara, ilustrasinya adalah gini. Kalau saudara tiba-tiba menerima sebuah cek dari seseorang yang memberikan kamu cek 100 miliar misalnya.
Ya, cek itu saudaraku ya, cek itu kamu terima, tetapi yang memberi cek itu mati. Nah, akhirnya cek itu menjadi rekeningnya dibekukan dan cek itu nggak berdampak apa-apa, nggak bisa dicairkan. Saudaraku, Yesus Kristus mati. Waktu dia bangkit, saudaraku, dia bangkit kembali memberi jaminan bahwa kematian itu, murid-muridnya berpikir bahwa kematian itu adalah tanda titik, sudah tamat, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada jalan keluar karena udah titik. Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia mengubah tanda titik menjadi koma. Artinya apa? Tanda koma artinya apa? Masih ada cerita selanjutnya tentang hidupmu dan hidupku. Amin. Jadi tidak ada yang boleh putus asa, karena waktu kau diberikan memikul salib, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk memikul beban itu. Kau bisa terima keadaanmu, kesulitanmu, dan percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kamu, memberikan penghiburan dan kekuatan. Maka tidak ada tanda titik di dalam Yesus. Ada tanda koma yang terus berkelanjutan, hidupmu dan hidupku di dalam Tuhan. Ada amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Kasih tanpa batas dan pengorbanan Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah atau ritual agama, melainkan sebuah tindakan kasih yang radikal yang mengubah segalanya bagi para murid. Pertukaran status penebusan. Yesus mengambil tempat kita yang seharusnya dihukum, agar kita bisa mengambil tempatnya sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Jembatan pendamaian melalui salib Yesus menjadi satu-satunya jalan yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Standar kasih tertinggi, ia menunjukkan bahwa melayani berarti siap memberi, bahkan sampai memberikan nyawa. Pengorbanannya menjadi kompas moral bagi setiap murid untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kemenangan atas maut, kematiannya adalah harga yang harus dibayar untuk memberikan kita kepastian hidup kekal. Bagi murid-muridnya, maut bukan lagi akhir, melainkan gerbang menuju kemuliaan. Ada amin. Saya undang bangkit berdiri.